Selamat pagi Pernisa, kembali lagi dengan saya Muhammad Rayhan Ramadhani dalam acara Suara Kita. Berita kasus kekerasan seksual di beberapa kampus terus bermunculan di Indonesia. Kebanyakan orang selalu menyalahkan korban sehingga korban tidak berani untuk speak up. Kali ini saya akan membahas tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dan di sini sudah ada dua narasumber saya. Yang pertama seorang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang bernama Afira. Halo, apa kabar Fira? Alhamdulillah baik, Pak Rehan. Baik. Dan narasumber kita satu lagi ialah seorang psikolog, yaitu Ibu Siti Farania. Halo, apa kabar Ibu Nia? Baik, Pak Rehan. Baik. Kita langsung aja masuk ke pembahasan, yakni mengenai kasus pelecehan seksual. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nia terlebih dahulu. Kira-kira apa sih hal yang memantik seseorang sehingga dapat melakukan pelecehan seksual? Begini, Pak Rehan. Seseorang bisa melakukan pelecehan karena hasrat seksual yang dia punya itu tidak tercukupi oleh pasangannya. Pada akhirnya, pelaku bisa saja melampiaskan nafsunya kepada korban, dan akhirnya si pelaku terus-menerus melakukan pelecehan seksual tersebut. Baik. Terima kasih Ibu Nia untuk penjelasannya. Nah, berbicara soal pelecehan seksual di kampus, untuk Vira sendiri, sebagai seorang mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi dengan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Vira sendiri pernah gak sih dapat cerita atau sekedar mendengar tentang pelecehan seksual yang terjadi di area kampus? Kalau saya sendiri, kebetulan saya pernah dengar kejadian pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus dari beberapa teman saya, dan dengar segelintiran berita tentang hal tersebut sih, Pak Rehan. Kalau begitu kira-kira siapa sih yang punya potensi untuk melakukan pelecehan tersebut? Kalau dari cerita-cerita tersebut, mereka bilang kalau mereka seringnya mendapatkan perlakuan tersebut justru dari dosen mereka sendiri, atau pernah juga berasal dari staf ataupun karyawan kampus. Justru datangnya dari pengajar ya. Iya, betul Pak Rehan. Kalau dari cerita-cerita yang saya dengar sih kayak gitu. Oke. Kalau begitu, apa sih yang biasanya terjadi sehingga mahasiswa atau korban itu sulit untuk menghadapi saat kejadian itu terjadi? Seperti yang tadi sudah saya ujarkan, yaitu karena hal tersebut terjadi ketika mereka ingin atau sedang melakukan bimbingan skripsi, jadi pastinya korban juga akan sulit menghadapi ataupun menolak langsung. Karena mereka juga butuh bimbingan skripsi tersebut, dan juga pelaku biasanya terus melakukan rayuan serta mengancam korban agar tidak lulus atau mempersulit revisinya jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Menurut Vira sendiri bagaimana sih caranya untuk menghindari hal itu? Kalau dari saya, ada baiknya kita untuk jangan terlalu mudah percaya dengan orang lain, terlebih di lingkungan kampus. Selain itu, bisa dicoba untuk mengamati dosen dengan cara menanyakan kepada kakak tingkat yang pernah melakukan bimbingan dengan dosen tersebut, dan juga jangan mudah terbuai oleh rayuan. Agar nanti jika memang sudah ada gerak-gerik yang mencurigakan, kita bisa segera waspada dan selalu menghindar ataupun mengambil tindakan lainnya. Baik, memang benar ya Permisa bahwa kita jangan sampai tertipu oleh siapapun. Sekarang nih, kalau menurut Ibu Nia sendiri, bagaimana nih terkait kejadian pelecehan yang terjadi? Sebelumnya saya ingin menjelaskan ya Pak Rehan bahwa pelecehan seksual itu bukan hanya dari kontak fisik saja, melainkan ada juga dilakukan secara verbal. Jikalau si pelaku sudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang mengarah ke seksualitas, pastikan tidak terpancing dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Kalau begitu, kira-kira apa aja sih Bu akibat yang dapat dirasakan oleh para korban pelecehan seksual ini? Pelecehan seksual ini dapat menimbulkan gangguan psikologis dan emosi. Biasanya si korban akan mengalami gangguan mental dan perubahan perilaku, serta tentu saja korban akan mengalami trauma yang mendalam, sehingga korban sulit beraktivitas seperti biasanya. Wah, sangat luar biasa ya akibat yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual. Baik, kalau begitu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari para bintang tamu untuk para penonton. Boleh untuk Ibu Nia terlebih dahulu, apa ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Nia? Oke, terima kasih Pak Rehan untuk kesempatannya. Dari saya untuk kalian yang pernah mengalami kejadian tersebut dan hanya memendamnya sendiri karena malu, harus diingat bahwa kita harus berani untuk speak up. Setidaknya kalian bisa menceritakan ke orang yang kalian percaya. Karena
sekali lagi ini bukanlah kesalahan kalian atau bahkan aib yang harus ditutupi. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran karena akan ada banyak orang yang mendukung dan berada di sisi kalian. Baik, terima kasih Ibu Nia untuk kalimat yang sangat mengedukasi ini. Kalau untuk Vira sendiri, apa ada juga yang ingin disampaikan kepada sesama mahasiswa yang menonton acara ini? Kurang lebih sama ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nia, bahwa kita harus berani untuk speak up agar kita bisa membuat pergerakan kecil dalam memberantas para pelaku pelecehan seksual, supaya para pelaku akan mendapatkan efek jerak. Dan jangan takut hanya karena jabatannya tinggi, dan juga jangan takut karena dia berkuasa. Baik, terima kasih juga untuk Vira kalimatnya yang sangat membangun. Jadi permisa, perlu diingat kembali bahwa kita harus menjaga etika dan perilaku dimanapun agar kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita berpotensi menjadi pelaku pelecehan ini. Karena sejatinya, nikmat yang didapat hanyalah sesaat. Namun, sanksi yang akan didapatkan sangatlah berat, yakni kita akan mendapatkan sanksi sosial dan tentunya sanksi hukum. Baik permisa, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau begitu, terima kasih untuk Kira dan Ibu Nia yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke studio hari ini serta berbagi informasi, tips, serta cerita yang sangat bermanfaat. Terima kasih kembali Pak Rehan. Terima kasih kembali Pak Rehan atas kesempatannya. Baiklah, selamat jumpa permisa. Saya Muhammad Rehan Ramadhani, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan acara Suara Kita di episode selanjutnya.